Tapi sejauh ini Galeri 24 udah punya berapa anggota Mitra Mas seluruh Indonesia? Untuk saat ini total kurang lebih sekitar 750 Mitra Emas yang ada di seluruh Indonesia. Banyak ya? Banyak. Banyak ya, 700 ya? Oke, kembali lagi di BTW Podcast Galeri 24, tempat kumpulnya generasi emas ngomongin masa depan. Asik. Di episode ketiga ini kita akan masih tetap akan ngebahas tentang emas, tapi lebih seperti biasa ngebahasnya itu tidak membosankan. Ya kan? Karena zaman sekarang itu kita masuk ke era digital, kita akan ngebahas gimana sih ini emas di era digital. Emas di era digital itu kira-kira kayak apa ya? Teman-teman udah ada yang tahu belum? Kalau udah ada yang tahu mungkin nanti pas nonton atau di sela-sela nonton mau nanya-nanya bisa langsung komen aja di bawah. Nanti akan ada sesi di mana kita juga akan live ngebacain komen-komen dan ngejawab langsung dari pakarnya. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang mendapatkan uang selain dari gajian bulanan atau selain dari uang yang biasa kita dapat tiap bulan. Banyak ya contohnya, ada yang offline, ada yang online, mungkin ada yang bisa freelance itu banyak ya, ada yang freelance secara langsung, ada yang freelance yang menawarkan jasa, ada juga mungkin web designer, atau mungkin membuat logo, atau mungkin konten kreator. Sekarang banyak banget orang-orang kreatif di luar sana menggunakan platform digital yang udah sangat jatuhnya sudah sangat, orang tuh udah banyak yang tahu lah, nggak kayak dulu mungkin masih yang ini apa ya, Instagram tuh apa ya, Facebook tuh. Kalau sekarang udah banyak yang tahu, dan banyak hal-hal itu tuh bisa membuat kita mendapatkan uang di luar dari gajian kita yang udah kerja. Mungkin yang belum kerja juga bisa menjadikan hal itu sebagai ranahnya untuk mencari uang atau finansial yang nantinya bisa jadi investasi di masa depan untuk generasi emas nih yang nonton nih sekarang. Nah, hari ini selain dari kita mendapatkan uang dari yang tadi gue bilang, bisa juga kita dapat dari emas. Ah, kira-kira tuh apa tuh? Hari ini gue bakal ngebahas tentang apa sih tuh mitra emas. Nah, ada yang mau tahu nggak mitra emas atau keagenan, atau mungkin lebih tepatnya kalau yang udah kebanyakan tahu tuh secara investasi kita bisa mencari uang juga di luar dari gajian, mulai dari reksadana, mungkin dulu yang lagi rame-ramenya tuh kripto, ya kan? Ini ada juga bisa kita dapat uang di luar dari gajian kita dari emas. Gimana caranya? Yaitu adalah melalui mitra emas. Sekarang gua udah mengundang teman gue dari Galeri 24 nih, bapaknya mitra emas. Ya, asik. Perkenalkan dulu, di sini ada Mas Hendra. Asik. Gimana Mas Hendra kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya Hendra dari Galeri 24 dari Departemen Penjualan. Sampai dijelasin departemennya di mana tuh ya? Oke. Memang saat ini saya khusus megang yang berhubungan tentang mitra emas, yaitu baik dari report ataupun dari segi supportnya gitu. Oh, segi supportnya. Iya, gitu bro. Segitu bro. Tapi Mas Hendra ini bukan orang sembarangan ini, karena gue lihat-lihat itu pernah kerja di Jepang. Bener Mas? Ya bener sih bener. Dulu di Jepang ngapain Mas? Jepang tuh kayak gimana sih? Pengen tahu. Dulu hidup di Jepang berapa lama? Di Jepang sebenarnya berangkat ke Jepang aku 2 kali ya. Bisa dibilang kalau ditotalin itu 6 tahun lah ya. Jadi 3 tahun pertama pergi pulang pergi lagi. Jadi awal berangkat tahun 2011, balik 2014, berangkat lagi 2015, balik lagi 2018. Datang ke Indonesia kaget. Tuh kagetnya kenapa tuh? Kaget. Udah lupa bahasa Indonesia? Enggak. Aku masuk masuk minimarket, kok harganya beda gitu sama kenapa lebih mahal? Jadi entah aku lupa harga atau gimana, jadi kok kerasanya harga itu kok mahal-mahal dari sebelum aku berangkat ke Jepang. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin di sana itu kan pakai yennya, angkanya juga kecil-kecil kalau belanja. Entah karena si yennya ini yang kecil atau memang sebelum aku berangkat ini harganya itu memang jauh lebih murah. Jadi kok ngabisin duit banyak ini gitu. Tapi dulu di Jepang itu memang kerja kan? Dulu bidang apa kerja di sana? Kalau di Jepang itu kerja saya di perusahaannya itu di bidang konstruksi. Oh, jadi, konstruksi. Memang di sana perusahaan ini pembongkaran. Jadi memang perusahaannya jual beli scrap, ada stainless. Scrap tuh apa? Scrap yang buat itu buat pembersih muka ya. Oh, beda ya. Kalau ini adalah jadi logam recycle yang dijual kembali oleh perusahaan. Tapi perusahaan ini ngambilnya dia
merecycle kapal laut atau pabrik yang udah nggak dipakai nih. Kapal laut di recycle? Iya. Gimana caranya? Misalnya yang udah Maksudnya dipotong-potong dulu udah gitu rusak, kan? Udah tenggelam atau yang gagal produksi. Itu dari yang tadinya tuh gede, udah rata habis. Dicacah-cacah, Jadi sedikit-sedikit. Pokoknya intinya nanti endingnya itu ya stainless jadi stainless, kuningan jadi kuningan, tembaga jadi tembaga. Jadi bahan baku lah gitu. Ya nanti dijual lagi bahan baku. Jadi semua logam itu pernah aku pegang. Wih. Oh ini ringan, ini aromanya Berarti beda. kalau sekarang megangnya logam mulia. Ternyata, Asik. ya Allah, kok naik tingkat ya. Jadi stainless ini tembaga kuningan sekarang megangnya emas dan perhiasan luar biasa. Asik, luar biasa kan. Saya bilang teman saya yang satu ini luar biasa. Tapi pikirannya apa bisa ketika balik ke Indonesia apa sih yang dipikirin kok mau lagi balik ke Indonesia? Karena kan banyak nih ya mungkin di luar sana saudara-saudara kita yang pintar kerja di luar. Tapi Mas Hendra memilih untuk balik ke Indonesia menjadi anak bangsa dan mengembangkan usaha atau bisnis yang ada di Indonesia. Pertama memang hidup di luar itu menarik ya. Pengalaman hidup, cerita, juga mungkin dari segi salary juga kan kursnya berbeda. Namun yang pertama memang jujur aja ya, memang orang tua gak boleh jauh-jauh, udah di Indonesia aja. Itu udah 6 tahun jauh. Iya. Tiba-tiba balik lagi itu kan lama. Jangan pergi lagi maksudnya. Oh, jangan udah pergi di Indonesia lagi, aja ya. gitu kan. Ya mungkin kan ini dua orang tua juga udah di Indonesia. Yang kedua waktu itu ada sih beberapa yang dikerjakan juga ya di rumah, juga ada sama temen juga ada proyekan yang lain-lain. Nah, akhirnya sempat berdoa dan istikharah ya, seolah-olah aku diarahin ke Galeri 24 ini, dan menurut saya Galeri 24 ini perusahaannya sangat bagus dan produknya juga luar biasa Mas gitu. Makanya sekarang diangkat menjadi bapaknya Mitra Mas nih. Kita balik lagi ke Mitra Mas tadi ya. Siap. Ini Mitra Mas nih sebetulnya tuh apa sih Mas? Ini kan mungkin teman-teman di luar sana masih itu apa sih Mitra Mas tuh, gimana caranya sih bisa dapat duit dari Mitra Mas? Nah kita mulai dari Mitra Mas nih apa? Mitra Mas sendiri tuh apa? Mitra Emas ya, mungkin ada yang tanya Mitra Emas ini apa sih? Gitu kan? Kok di Galeri 24 ini ada Mitra Emas? Tapi sebelum kita ngobrol tentang Mitra Emas itu sendiri, boleh sedikit aku cerita apa-apa. ya. Panjang juga nggak apa-apa. Besok juga nggak apa-apa kan ya? Takutnya keburu insight. Oh iya nggak apa-apa. Yang pertama, anime masyarakat tentang anime, kalau itu anime ya. Oh iya beda ya. Favorit. Jadi pemikiran masyarakat tentang emas ini semakin menjadi daya tarik masyarakat, menjadi masyarakat itu tertarik untuk berinvestasi atau mengamankan asetnya ke emas. Untuk saat ini semakin terbuka. Mungkin zaman dulu, zaman Om Robert gitu kan. Om Robert siapa? Robert Kiyosaki. Oh, siapa? Kan? Iya, terus? Mungkin dia zaman dulu dia nabung beli emas mungkin disepelin sama teman-temannya katanya kan. Tapi ya semakin sini semakin pemikiran masyarakat mungkin nggak cuma di Indonesia, mungkin di dunia mungkin lebih terbuka terkait emas ini kan. Itu yang pertama. Jadi kemungkinan besar semua orang pasti butuh emas untuk mengamankan asetnya. Berarti karena ada statement yang mengatakan kalau emas itu adalah penjaga harta. Berarti itu benar? Kalau kata Chris Patih ya, tak lekang oleh waktu lah gitu. Tak lekang oleh waktu. Tidak kena inflasi bang. Iya udah. Seperti itu ya. Yang kedua, Mas aja punya teman? Banyak kan, situ teman saya juga. Tadi udah saya kenalin. Punya saudara? Ini teman saya ya, punya. Keluarga? Punya. Teman kantor? Punya. Temannya teman? Punya. Tidak menutup kemungkinan kan orang yang kita kenal membutuhkan emas itu kan. Kalau misalnya teman-teman atau saudara kita butuh emas nih, belanja emas, baik itu perhiasan atau emas batangan, apa yang terjadi bang? Apa yang terjadi bro? Ya, nyari. Nggak terjadi apa-apa kan bagi kita sendiri kan? Maksudnya gimana? Ya mengalir aja mereka belanja gitu kan. Nah ini benang merahnya di sini bang. Benang merahnya di sini dengan adanya Mitra Emas ini kita tidak kita nggak cuman keluarga atau rekan-rekan kita berinvestasi emas, tapi kita bisa mendapatkan fee atau salary dari sana. Oh jadi kalau kata ini Pak 1-2 pulau terlampaui. Nah ditambah lagi harga-harga semakin meningkat. Harga apa nih? Ya harga barang-barang di sekitar kita semakin meningkat, kebutuhan kita semakin bertambah gitu kan, nilai uang juga ada turunnya gitu kan. Nah ini 3 poin ini yang tadi bahwa orang-orang udah mulai menggemari untuk tertarik untuk investasi emas. Kita juga punya banyak
rekan, saudara, keluarga, dan kita juga tidak menutup kemungkinan ya kebutuhan semakin meningkat. Nah, ini benang merahnya ini, mitra emas ini di Galeri 24 ini, baik individu ataupun korporasi, itu merupakan kepanjangan tangan untuk mengedukasi masyarakat terkait tentang emas itu sendiri gitu. Jadi membantu melayani masyarakat untuk memahami tentang produk emas yang ada di Galeri 24. Simpelnya seperti itu. Habis itu baru mereka bisa menjual. Jadi ada edukasinya, baru bisa menjual gitu. Iya. Kita menginformasikan produk Galeri 24 sebagai mitra emas nih. Nah, kita juga mendapatkan fee juga dari penjualan. Oh, yang kita jual berarti ya. Nah, itu benang merahnya di sana sih. Jadi intinya sih dari tadi kan ada saudara, ada teman, ada apa, biar lebih dapat edukasinya juga, dapat fee-nya juga, bisa dapat emasnya juga, bisa jualan juga, dapat channel tambah banyak. Berarti dari mitra emas ini bisa ya. Dari kita memperkenalkan emas aja itu udah suatu kebaikan. Mengajak keluarga atau rekan kita untuk menabung emas. Dan itu yang paling aman, karena tidak menabung emas ini menabung emas secara digital atau fisik nih, kan dari teman-teman generasi emas mungkin kan bertanya nih kan, ada banyak juga sekarang kan emas-emas digital ya kan, ada juga yang sukanya emas fisik. Nah ini kalau mitra emas ini sendiri bergeraknya di emas digital atau emas fisik? Di luaran ada yang digital dan ada yang fisik, itu pilihan ya. Tergantung dari orangnya sendiri, apakah dia pengen memegang barangnya, ngerasa aman nih kalau kita pegang barangnya, atau kita nggak mau repot, nggak mau megang barang. Nah kalau di kita sendiri sebenarnya menurut saya pribadi sih ini lebih aman, karena emasnya itu ada di tangan kita, dipegang kita mau butuh untuk mencairkan kan sifatnya liquid ya mas, kapanpun ya kita aman, mau dijual, mau digade, atau mau dikasih pun, hadiah pun bisa ya, nggak jadi masalah. Buat gift juga bisa, buat souvenir bisa, mau lebih luasnya, lebih luasnya ya buat ngasih-ngasih. Dan kita juga di Galeri 24 ini banyak variannya ya, seperti yang kita tahu, baik itu nggak cuman emas batangan, tapi ada juga yang souvenir, ada juga yang gift, dan ada juga perhiasan bahkan sampai berlian. Oh, jadi si mitra emas ini juga bisa menawarkan selain dari logam mulia, dari emas batangan ini. Nah, itu uniknya. Jadi memang karena perusahaan kita sendiri, Galeri 24 ini retail juga menjualkan emas batangan, baik itu yang produksi kita sendiri, Galeri 24, ada juga yang vendor lain, yaitu ada Antam, UBS, ada Lotus. Itu emas batangan semua. Kita juga menawarkan gift, karena orang kan kadang-kadang mau ngasih bingung nih, mau ngasih ulang tahun bingung gitu kan, takut sama gitu kan. Bayangin kalau misalnya 10 orang sama ngasih emas semua, diterima nggak? Diterima kan? Malah banyak dong langsung emas itu, 10 orang segram satu aja udah 10 gram kita punya, nggak ngeluarin duit. Yang gift ini spesialnya kita nggak usah repot-repot, meskipun nggak kita kemas figura atau segala macam, itu udah ada tulisannya, ada happy birthday, ada tentang nikahan, tentang lahiran, itu ada. Atau mungkin ingin yang lebih beda lagi, ada souvenir dengan kemasan yang lebih spesial lagi gitu kan, tampak lebih besar, lebih lebar, itu lebih lebih elegan lagi lah gitu. Tapi kan ini gue mau nanya tadi, menarik banget ya produk-produk yang dijual kan, ada emas batangan, ada perhiasan, ada berlian juga ya kan. Nah Galeri 24 ini kan dia retail, dia pasti punya toko online dong, dan offline juga ya kan. Betul. Nah sama si mitra emas ini harganya gimana? Sama apa beda? Kelebihannya di kita ini, kita mempunyai outlet lebih dari 80 outlet, termasuk yang outlet digital, yaitu untuk pembelian online. Nah bahkan yang beli di online pun kita bingung nih kan, beli emas, udah beli emas, beli perhiasan, kita mau jual lagi di mana, itu bingung kan, masalah yang paling utama. Nah ini kita beli dimanapun, bisa dijual di outlet manapun di seluruh Indonesia. Dan untuk harganya seperti yang tadi ditanyakan, itu harganya kita sama seluruh Indonesia, karena transaksi di Galeri 24 itu semuanya by system semua gitu. Jadi kwitansinya pun keluar dari sistem gitu. Nah misalnya nih mas, saya mau nanya ya. Boleh. Misalnya saya sebagai mitra emas, terus ada orang, ada teman saya lah, teman saya punya teman, kita sempat ngobrol gitu misalnya ya kan, dia tahu saya mitra emas Galeri 24, terus dia tahu nih kalau tadi dapat sharing fee, dapat insentif lah jatuhnya, dapat insentif dari Galeri 24
dengan penjualan emas yang saya lakukan. Nah, terus teman saya ini tiba-tiba dia ngejualin lagi, tapi tanpa ikut jadi mitra emas dan dia memarkup harga. Itu gimana tuh? Komentarnya kalau misalnya terjadi seperti itu di lapangan. Dia ngejual beli ke kita. Dia beli ke saya, kan saya mitra emas kan. Iya. Nah, dia tuh jual lagi tapi dia bukan mitra emas. Nah, dia bisa mainin harga terserah dia dong seharusnya ya kan. Dia jual ke saya. Dia beli dari saya dengan harga yang sama, dan ketika si customer-nya dia nih, kan bukan customer saya kan. Customer-nya dia ini ngelihat harga, oh kok harganya lebih mahal daripada yang kok harganya lebih murah di galeri langsung atau dari mitra emas, sedangkan kok kemarin saya beli katanya dari mitra emas kok mahal. Itu kan bisa terjadi tuh. Nah, itu komentarnya gimana tuh? Ya kalau misalnya dia punya usaha sendiri, dia menjualkan produknya, dia itu belanja dari kita sebenarnya ada beberapa pilihan ya untuk kerjasama kalau kerjasama. Tapi kalau misalnya dia memang menggunakan nama sendiri, itu selama dia tidak menggunakan nama Galeri 24 untuk melakukan jual beli, itu mungkin kan di luar ranah kita juga ya. Tapi kalau misalnya dia sudah menggunakan nama Galeri 24, dia memainkan harga seenaknya, nah itu mungkin kita harus ada pembahasan khusus untuk itu. Tapi kecuali kalau kita ngambilnya itu adalah program wholesaler yang khusus, jadi dia memang ada program belanja ya, di luar mitra emas sih sebenarnya. Jadi program belanja ke Galeri 24, nanti dari kita ini ada harga khusus spesial, diskon dari kita. Nah itu mereka boleh menjualkan barangnya sendiri dengan sesuai dengan perjanjian yang ada di kerjasama itu. Oh ya, kalau itu kan udah harga yang berbeda ya. Kalau yang tadi berarti si mitra emas ini sebetulnya ya dilindungi lah ya sama galeri lah ya. Jadi kan takutnya di situ terjadi miskomunikasi antara mitra emas, mungkin mitra emas punya temennya malah ngejualin nama galerinya. Dia si customer temennya ini kan nggak tahu nih dia beli di mana. Dia taunya belinya di galeri aja, tapi nggak tahu kalau ternyata si temennya ini bukan mitra emas. Kan bisa terjadi kayak gitu kan. Tapi kan seharusnya si mitra emasnya dilindungi lah ya sama galeri ya, sesuai dengan tadi yang Mas Hendra jelaskan kalau harga itu harus sama. Kalau terjadi perbedaan ya seharusnya ada tindak lanjut lah ya. Kalau untuk harga itu kita memang kan sama ya. Untuk memang ada updatean per harinya ya untuk emas batangan, tapi kalau untuk perhiasan kita update-nya langsung dari sistem, dan nanti kwitansinya juga Nah, kalau mau lihat update harganya di mana tuh? Bisa dilihat update harganya di website galeri24.co.id. Itu update harganya setiap hari pasti ada. Bisa sehari satu kali atau bisa terjadi perubahan 2 kali gitu. Ya, cukup menarik lah ya mitra emas ini gua sampai keringetan begini nih kayaknya. Mulai panas ya pembahasan kita ya tentang mitra emas ini ya kan? Iya. Nah, kalau ini kan asik lah ya, kita bisa sambil kerja, bisa sambil jualan emas, bisa sambil edukasi emas ke teman-teman kita, ke saudara, ke kerabat kantor juga bisa. Kira-kira nih syaratnya gimana sih biar bisa jadi mitra emas ini loh? Syaratnya mungkin teman-teman generasi emas di rumah ini udah mulai yang kayak gimana caranya ya, mulai bertanya tapi bingung. Kira-kira gimana Mas Hendra syarat? Yang pertama sih ada aturan khusus ya. Ini aturan khusus itu yang mana mitra emas ini bukan dari keluarga karyawan Galeri 24, itu yang pertama yang khususnya. Nah, untuk syaratnya ini bukan dari keluarga Galeri 24. Iya. Berarti Mas Hendra tidak bisa menjadi mitra emas? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Harus di luar dari Galeri 24. 24. Terlebih lagi ya apalagi satu kartu keluarga ya. Nah, untuk bagaimana cara menjadi Galeri 24 atau syaratnya seperti apa? Teman-teman tinggal yang pertama itu langkah pertama tinggal langsung datang ke outlet terdekat. Di sana juga sudah pasti. Seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia kita ada, dari Medan, Jakarta, Medan, Bekasi, Semarang, Surabaya sampai Denpasar dan Makassar kita ada. Jadi tinggal datang aja ke outlet terdekat, nanti di sana pasti dijelasin oleh petugas outlet, oleh atau oleh marketingnya. Ya setidaknya nanti akan diminta KTP, nomor WA, nomor handphone, mungkin dianjurkan WhatsApp ya, karena kita nanti akan masukin ke grup juga. Oh, udah ada grup ya khusus mitra emas untuk update harga mungkin. Jadi ada grup khusus di regional ini dari WhatsApp. Regional maksudnya? Regional ini maksudnya
Jadi nanti Mitra Emas ini setelah daftar di Disto dia akan masuk ke regional mana nih? Misalnya di Jakarta ada Disto A, nanti masuk ke regional Jakarta. Nah, nanti dibikinkan grup per regional. Nanti di sana bisa diskusi, bisa dapat update harga, bisa dapat info-info promo gitu kan. Namun selain itu juga yang baru-baru ini dibikinkan juga channel Mitra Emas dari Telegram. Itu untuk nge-backup kalau misalnya ada yang kurang di grup Mitra Emas yang di WhatsApp, itu nanti info-info yang secara terpusatnya nanti dari Telegram gitu. Berarti kayak pembuatan membership aja gitu ya, kita tinggal datang bawa syarat-syaratnya tadi yang udah disebutkan Mas Hendra. Nah itu langsung jadi atau selama dokumen ini sudah selesai itulah udah jadi mitra. Tadi diantaranya ada nomor rekening juga. Karena nomor rekening ini nanti untuk transfernya ya, untuk Mitra Emas. Juga ada NPWP. Kenapa? Karena nanti untuk Mitra Emas ini memang ada potongan pajak, tapi antara yang NPWP dan tidak NPWP itu nanti ada ketentuannya masing-masing lah ya. Masing-masing, cuman disarankan pakai NPWP. Takutnya nanti kedepannya ada perubahan aturan lagi dari pemerintah atau yang lainnya seperti itu. Oke. Nah tadi kan udah nomor rekening, berarti udah ngomongin masalah uang nih, sharing fee-nya nih, ya kan? Betul. Nah untuk sharing fee-nya sendiri ini kita dapatnya per hari, per jam, per menit atau gimana? Nah jadi nanti setiap transaksi dari teman-teman mitra Emas itu nanti kan beda-beda nih ya transaksinya. Ada yang maksudnya beda-beda secara barangnya nih, ada yang perhiasan, ada yang emas batangan, ada yang souvenir, ada yang berlian. Nah nanti diakumulasikan dalam sebulan, itu nanti per bulannya akan dihitung oleh regional dan nanti akan ditransferkan langsung ke Mitra Emasnya. Oh gitu, seperti itu. Berarti per bulan? Per bulan. Seperti gajian aja lah ya. Kurang lebih di awal bulan lah. Nah, kalau misalnya ada Mitra Emas yang nggak mau per bulan gimana Mas? Bisa nggak? Misalnya, kalau per bulan sama aja dong kayak gajian. Bisa nggak misalnya mau per 15 hari kayak gitu? Itu bisa nggak sih? Atau ada pengajuan khususnya, harus ada verifikasinya dulu? Nah, untuk sementara ini kita memang dibakukan karena memang masih dalam tahap manual untuk sistem pencatatannya. Ini sementara ini ya. Ini khusus per bulan dan akan dibayarkan ya kurang lebih sekitar tanggal 5. Nanti tergantung awal bulan berarti. Kalau kayak gitu mah enak. Iya. Ini nanti diakumulasikan. Soalnya kan dari produknya itu ya, nanti dari perhiasan, souvenir itu persentasenya beda-beda. Fee-nya seperti apa nanti. Nah, tapi untuk kedepannya kita ini sebenarnya ini bocoran aja ya. Nah, ini udah bocoran aja. Ini sebenarnya udah bocoran biasanya seru nih. Tadinya nggak akan saya sampaikan gitu karena ini masih dalam tahap rencana gitu kan. Rencana. Tapi ini kita sedang mendiskusikan, membangun untuk kedepannya supaya si Mitra Emas ini salah satunya ya, ada banyak nanti keunggulannya. Salah satunya itu kita sebutin satu aja lah rahasianya nih. Biar ini kayak teman-teman udah mulai tertarik nih. Fee Mitra Emas itu bisa diambil tiap bulan atau bisa juga ditangguhkan bulan depan. Misalnya aku nggak mau ngambil sekarang, ntar aja lah nanggung gitu kan. Itu kedepannya rencananya bisa. Bahkan ngambilnya itu bisa di outlet manapun seluruh Indonesia. Kedepannya ya, bukan sekarang nih. Sekarang belum. Jadi kalau misalnya nanti Mas Eja nih lagi liburan nih di Denpasar Bali, aduh nggak ada ini nih. Misalnya udah habis belanja gitu kan. Iya aku punya Fee Mitra Emas, udahlah ambil di outlet yang ada di Denpasar. Nah itu kita rencananya akan mengkonsepkan seperti itu sehingga Mitra Emas pun lebih tertarik gitu kan. Gitu. Berarti kita bisa ngambil di mana aja ya. Nah ini menarik juga ini pembahasannya tadi. Tersistem ini masih rencana ya, masih rencana ya teman-teman generasi emas ya. Tapi tadi menarik juga itu pembahasan tentang misalnya kita mau ngambilnya di mana. Kita misalnya udah jadi Mitra Emas nih. Dengan tadi kita udah edukasinya pasti kan dikasih juga dari galeri kan bagaimana menjadi Mitra Emas yang baik, cara menjual barangnya itu seperti apa, terus kita nanti akan dapat sharing fee juga ya kan. Nah, untuk yang didapatkan oleh Mitra Emas selain sharing fee, mungkin apakah ada ID card atau mungkin ada product knowledge-nya atau mungkin ada selain itu Mas didapetin sama Mitra Emas? Saat ini yang paling utama yang didapatkan Mitra Emas itu pertama komunitas ya. Komunitas. Channel ya. Ya. Di channel Telegram, terus juga grup di WhatsApp. Nah ini untuk kita juga kan terus berkembang ya.
Nah, untuk kedepannya nanti juga insya Allah akan dibekali beberapa tools yang dibutuhkan oleh mitra emas, itu nanti disesuaikan. Ini kalau misalnya nanti sistemnya sudah berjalan, itu nanti kita akan membuatkan ID mitra emas. Kenapa? ID mitra emas. Karena kalau sekarang kita buatkan ID mitra emas, karena si sistemnya ini sedang dibuat, misalnya bikin kartu nih sekarang, nanti kan setelah sistemnya dibuat kan perlu nomor ID nih. Nah, jadi nanti kita dibuatkannya setelah sistemnya terbentuk, nanti akan nomor ID-nya itu tergenerate langsung. Nah, nanti si nomor ID-nya harapannya bisa dicantumkan di ID card gitu kan. Berarti lebih simpel lah ya nanti ke depan. Berarti 2 rahasia kita dapat nih dari Mas Hendra nih ya kan. Nah, terus yang tadi Mas, kalau misalnya kita mau, wah tadi kan ceritanya lagi di Bali, wah belanja habis duit nih, mau ternyata masih itu ada kedepannya ya, masih ada fee nih di mana? Enggak, misalnya kita biasa aja lah per bulan, bukan yang rencana tadi ya guys, tapi yang per bulan. Wah saya mau ngambil di distro ini nih. Nah itu cara ngambilnya kita gimana? Sebenarnya untuk saat ini ya, karena memang sistem itu juga belum ada. Kita di regional masing-masing itu sudah ada datanya. Oh, jadi ditransfer gitu. Sudah ada datanya, dan dari rekan-rekan regional kita itu merekap datanya. Jadi kalau misalnya yang tadi saya bilang kan untuk produknya ini beda-beda nih. Untuk perhiasan nanti ada 1,5%, untuk souvenir itu 1,5% juga, untuk berlian 2,5%, untuk LM gift itu per pieces hitungannya 9.000 per pieces untuk yang gift. Kalau untuk emas batangan yang non grade 4 itu 0,5%, yang grade 4 itu 1%, 2 kali lipatnya. Ada juga nanti yang yang baby ini ada yang mini dari 0,05, ada yang 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Nah itu dari 4.000 sampai 9.000 per pieces. Nah mungkin kan kalau yang kecil-kecil itu kalau dihitung persentase kan, kayaknya kurang ya. Nah ini kalau yang per pieces ini kita ngejual yang 0,510 biji aja itu dengan fee per piecesnya 9.000, yang 0,5 dan 0,4 itu udah dapat 90.000 gitu kan per piecesnya. Nah nanti si fee-nya ini itu dihitung oleh outlet di distro seluruh Indonesia ya, masing-masing distro yang dilaporkan nanti ke regional. Yang punya data si mitra emas ini lah ya. Yang nanti dikirimkan ke regional setelah diolah, itu kan nanti kan ada nih si A berapa, si B berapa. Nah nanti itu oleh regional nanti langsung ditransfer sesuai dengan rekeningnya. Oh, yang gitu. Sudah ada datanya CTP berapa. Berarti nggak usah terima cash, itu udah langsung ditransfer. Oh, langsung ditransfer ya secara otomatis per bulan transfer per tanggal 5 tadi ya. Kurang lebih ya per tanggal 5. Awal bulan lah ya. Jadi teman-teman kalau jadi mitra emas nih, awal bulan punya gaji, akhir bulan punya gaji, udah nggak ketakutan lagi tuh kehabisan duit. Kalau mungkin teman-teman generasi emas mau bawa pacarnya, takut ke yang tempat mewah, dengan adanya mitra emas di awal bulan akhir bulan pun punya duit. Ya, betul kan? Betul. Nah, tapi tadi ada juga yang menarik nih. Si mitra emas ini punya target berarti. Tadi kan persentasenya beda-beda tuh. Atau mungkin si baby galeri itu targetnya harus sekian penjualannya, atau memang bebas aja mereka menjualkan mau sebulannya berapa terserah mereka. Sering mitra emas yang baru gabung ini menanyakan hal ini. Duh Mas, aku mau daftar mitra tapi nanti takut dikasih target gini-gini, nanti aku kalau nggak kecapai gimana Mas, gitu kan. Jadi ada perasaan ketakutan ketika dia mau daftar mitra emas, takut nanti ditarget, sedangkan aku aja kerjaan di kantor ya itu banyak, kan, karena kan mikirnya pasti gitu kan? Di kantor udah ditarget, jadi mitra juga ditarget. Waduh, gimana itu kan udah pusing 7 keliling itu begitu. Nah ini nggak ada target ya berarti? Jadi simple, mitra emas ini kan eksternal, jadi kita nggak ngasih target. Karena memang mitra emas kalau misalnya dia mau aktif, mau mendapatkan lebih banyak, kita kasih bayaran yang lebih banyak sesuai dengan fee dari transaksi. Jadi transaksi itu nggak cuma transaksi sih sebenarnya. Nanti kalau teman-teman datang ke outlet, ke distro, nanti akan dijelasin ada fee satu lagi, additional fee. Additional fee itu tuh apa tuh? Additional fee itu adalah kalau yang fee transaksi itu dari setiap transaksi. Kalau additional fee ini adalah tambahan ketika si mitra emas mencapai angka-angka tertentu. Oh, berarti tetap ada targetnya, tapi tidak dibebani. Ya, bisa dibilang begitu ya?
mungkin bukan lebih ke target ya, tapi ketika mencapai untuk nilai-nilai tertentu itu ada reward tambahan. Oh, reward, lebih ke arah reward ya. Lebih nuansanya reward gitu kan. Enak banget dong. Jadi pertama tidak ditarget, tapi ada ketentuan kalau misalnya selama 6 bulan ini tidak ada transaksi, kita di cut gitu kan, diakhiri keanggotaannya. Kalau misalnya mau join lagi ya itu registrasi lagi dari awal. Oke, tapi pas registrasi itu kita ini untuk mungkin punya nanya juga nih ya mungkin ya teman-teman biar tahu juga ketika kita registrasi itu kita ngeluarin pundi-pundi kah? Pundi-pundi keuangan kah? Nah ini nih yang jadi masalahnya ini. Kenapa? Terlalu enak masuk Mitra Emas ini. Gratis nih jangan-jangan? Nggak ada biaya pendaftaran, kita nggak usah megang barang gitu. Nah itu yang dari tadi saya pikirin itu. Bayangin kita mesti megang, kalau misalnya kita belanja dulu nih, kita megang barang, kalau nggak laku gimana gitu kan. Kalau ini kita nggak megang barang, cukup kita mengarahkan orang-orang yang kita kenal, rekan-rekan kita yang membutuhkan emas itu diarahkan ke outlet Galeri 24 yang ada di regionalnya dia daftar, itu nanti otomatis maksudnya si mitra emasnya itu konfirmasi kita dari agen siapa dan agennya juga konfirmasi nanti akan ada konsumen saya datang ke sana. Untuk sementara seperti itu, kedepannya nanti akan by system, nanti input ID kalau sudah jadi seperti itu. Oh berarti jadi sekarang nggak megang barang. Berarti mas sekarang mitra emas ini lebih nyuruh-nyuruh ya? Nyuruh apa tuh? Iya nyuruh-nyuruh orang. Nyuruh orang untuk mengamankan finansialnya, untuk mengamankan asetnya yang tidak kena inflasi, menyuruh orang untuk menghias diri, mempercantik diri, tapi ada nilai investasinya. Iya makanya berarti dengan kita ikut mitra emas, nyuruh orangnya dapat duit, bener kan? Nyuruh orangnya dapat duit. Tapi jangan salah, nyuruhnya itu kebaikan bahkan menguntungkan orang yang disuruhnya. Iya betul. Ibaratnya gini ya, ada 2 orang nih, misalnya yang si A dia borosnya belanja aja terus emas ya. Yang satu si B dia hemat, nabung aja terus di rupiahnya. Nah setelah 3-5 tahun kemudian nilai uangnya yang nabung rupiah kemungkinan turun nggak? Turun kemungkinannya. Yang boros ini belanja emas naik nggak? Iya naik. Yang untung yang mana? Yang untung yang boros. Ya borosnya beli emas gimana? Nyuruh orang beli emas itu kebaikan. Iya betul. Kalau orang bilang itu zaman dulu harga dompet dengan dinar itu sekian, sekarang masih sama, ya itu karena dinar bahan dasarnya ya dari emas gitu. Iya. Apapun sesuatu yang kita nilai dengan emas, ya itu akan aman gitu. Ini tertarik banget sih gue jadinya. Nyuruh kebaikan. Iya, lah kan lu tahu gue suka nyuruh orang kan. Rasanya kalau nyuruh malah enak banget pahala kan. Udah dapat pahala, dapat emas juga, duit aman, daftar gratis, tinggal nyuruh doang. Yang disuruhnya bahagia nggak? Awalnya mungkin nggak, dipaksa dulu kali. Tapi setelah 3 tahun 4 tahun berterima kasih gitu. Terima kasih. Ngebahagiain orang, dapat kebaikan nggak? Orangnya bukan kebahagiaan yang disayang, orang tua, teman, kerabat. Luar biasa, mitra emas ini berarti luar biasa banget ya. Tapi sejauh ini Galeri 24 udah punya berapa anggota mitra emas seluruh Indonesia? Untuk saat ini total kurang lebih sekitar 750 mitra emas yang ada di seluruh Indonesia. Banyak ya? Banyak ya 700 ya. Bayangin Galeri 24 aja baru berdiri 2018, ya mitra emas ya setelahnya mungkin sekitar 2021 ya atau berapa ya. Ini jumlahnya udah 750 seluruh Indonesia. Semuanya aktif. Itu yang aktif, yang sudah dihitung ya aktifnya, yang tidak aktifnya itu setiap hari ada transaksi tuh 700 orang itu. Setiap hari pasti ada transaksi. Maksudnya nggak yang dia aja ya. Enggak, kadang si A, si B, kadang si Z gitu kan. Iya, tapi ada aja ya, loopingnya ada ya. Ada. Dari Sabang sampai Merauke itu pasti ada. Yang paling banyak tuh daerah mana Mas biasanya kalau transaksi? Ini dari tahun kemarin 2022 ini pencapaian tertinggi itu di Makassar, regional Makassar. Itu regional Makassar itu ditotalkan total pencapaiannya mitra emas nih ya. Mitra emas itu lebih dari 20 miliar. Disusul oleh Lampung juga hampir sama. Wow. Dari Makassar 20 miliar. Itu anggota terbanyak memang adanya di sana atau? Kebetulan anggota terbanyak memang ada di Makassar juga. Karena Makassar sama Manado itu jadi satu. Wah, iya luar biasa ya. Maksudnya
bisa segitu wahnya ya. Itu kiat-kiatnya kayak apa ya bisa jadi kayak gitu ya? Bisa sampai segitu banyaknya pembelian itu jadi mitra emas yang seperti apa sih seharusnya biar bisa ngajak orang atau nyuruh-nyuruh orang ya dari sisi mitra emasnya. Kalau kata orang Sunda itu bakat itu. Bakatku butuh. Maksudnya saking butuhnya ya apapun ditawarkan gitu. Tapi kenapa sebenarnya sih bukan itu ya, itu bercandaan. Sebenarnya lebih ke kemudahan. Pertama dari pendaftaran aja kita tidak dipungut pendaftaran. Kita nggak usah bawa barang, kan resiko kan kehilangan di jalan atau rusak gitu kan segala macam gitu kan. Terus nah ini satu lagi ya yang nggak boleh kita lupain, itu ketika misalnya sebagai mitra emas menawarkan kepada masyarakat atau konsumen, pasti pertanyaannya lagi nanti jualnya gimana gitu kan. Udah beli gitu kan, udah kita nabung bertahun-tahun, jualnya gimana, kemana gitu kan. Ada yang bilang takut tutup atau segala macam gitu kan. Kita Galido 4 ini di bawah naungan Pegadaian anak perusahaannya, insya Allah kita terjamin aman. Yang kedua, kita ada outletnya di seluruh Indonesia. Bayangin nih, misalnya Bro Eza kerja di Jakarta nih, belanja di Jakarta, tiba-tiba dengan suatu alasan harus pindah ke misalnya ke Makassar lah, ya. Beli di sini, kwitansi sini, gitu kan. Nanti berangkat ke Makassar, terus butuh uang, nggak usah khawatir, di sana ada outletnya. Jangankan beli Jakarta jual Makassar, beli online di Galido 4 itu bisa dijual lagi di outlet Galido 4. Jadi semua barang yang dijual di Galido 4 bisa di buyback lagi di Galido 4. Bisa dijual kembali. Bisa jual kembali lagi. Berarti mah ini dari segi mitra emas ya, relax. Kalau bahasanya mah relax aja udah, karena tempatnya terpercaya, kita ngejual barangnya juga terpercaya, ya kan, terjamin juga, kita mau jual di mana aja bisa. Jadi trustnya lebih tinggi ya. Sambil ngedip aja jadi cuan itu. Benar-benar merem tuh. Merem perih soalnya. Ngedip cuan. Oh iya, ngedip perih soalnya. Nah, ini terakhir nih Mas, pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Kira-kira kenapa sih gua harus jadi mitra emas? Kenapa harus jadi mitra emas? Sebenarnya udah dibahas ya tadi dari awal itu kan. Kenapa harus jadi mitra emas? Yang tadi disampaikan di awal, pertama banyak masyarakat itu sudah mulai melirik untuk mengamankan asetnya itu ke emas. Yang kedua, kita mempunyai rekan, saudara, kerabat, keluarga gitu kan, pasti ada lah, meskipun gak semuanya, pasti ada beberapa yang butuh emas. Bisa jadi semuanya gitu kan, ingin mengamankan. Yang ketiga, kebutuhan kita pun ya semakin meningkat, meskipun kita ada pekerjaan ya tidak ada salahnya dong kita dapat fee, gitu benar. Kan. Nah, dengan adanya mitra emas ini ya semua tiga hal tersebut itu menjadi satu dan menjadi keuntungan buat kita. Dan juga selain itu kemudahan serta kepercayaan, harga sama seluruh Indonesia, mau buyback jual lagi nggak bingung kemana. Dan yang pasti di Galido 4 itu kadar sama kualitasnya itu terjamin terpercaya. Kalau misalnya beli barang Galido 4 mau digade ke Pegadaian, ketika ditaksir itu pasti kadarnya itu akurat. Gitu. Udah pasti itu. Udah ya? Pasti. Nggak akan dijual emas sekian, dicek di Galido kok ini beda, nggak akan. Gitu. Pasti sama. Oke deh. Kepercayaan dan kemudahan. Berarti bagi gua di sini ada dua hal Mas Hendra. Gratis dan menguntungkan. Lah iya dong, daftarnya gratis tapi dapat untung. Ya bingung juga, ya kan? Kalau misalnya kita nyari kurangnya apa gitu, kenapa kita nggak gabung mitra emas? Kenapa nggak gabung gitu kan? Bingung juga gitu. Tapi kan banyak aja Mas, mungkin di luar sana mungkin masih ada yang masalah waktu, ya, masalah komunikasi kan nggak semua orang bisa kita samakan dapat berkomunikasi dengan baik ya. Untuk masalah waktu mungkin ya mitra nggak datang langsung ke outlet pun, diarahkan pun itu sudah membantu. Terus mungkin ada masalah komunikasi, nah itu kan bisa disaringkan di grup. Kita juga semakin berarti ada sharing session. Ada sharing di grup, ada nanti juga di channel Mitra Emas kita juga mengembangkan berbagai macam kegiatan. Dan channel Mitra Emas maksudnya? Channel Mitra Emas itu di Telegram. Jadi, di Telegramnya. Ya, jadi channel Mitra Emas itu nanti keanggotaannya tidak terbatas, komunikasinya satu arah. Kenapa? Karena supaya nggak ketimpa-timpa untuk hal yang penting.
gitu. Tapi kalau misalnya untuk diskusi yang ketimpa-timpa itu bisa di grup yang di WhatsApp gitu kan. Nah seperti itu. Jadi ya apa menguntungkan sih. Ya menguntungkan. Tadi dua kata-kata gue itu kesimpulan gue untuk untuk diskusi kita hari ini adalah gratis dan menguntungkan. Iya dong, di Indonesia itu kalau gratis dan menguntungkan siapa yang nggak mau. Jadi tunggu apa lagi untuk teman-teman generasi Mas? Ayo kita daftar jadi mitra Mas, udah gratis, menguntungkan, dapat Mas. Jangan bingung ya, jangan bingung, buka aja website galidompat.co.id. Nah nanti di sana ada outlet Gali Dompat di seluruh Indonesia. Nah jadi kalau misalnya mau bingung daftar kemana, udah tinggal aja lihat di sana. Mana nih yang terdekat nih outlet dari rumah kita. Nah itu mungkin aja. Nanti bakal gue taruh nih, kalau untuk yang mau daftar nanti gue taruh nomornya Mas Hendra. Sekalian kalau mau konsultasi langsung mungkin bisa ya Mas ya. Ngobrol-ngobrol, nanya-nanya dulu. Boleh. Nanti linknya juga bakal gue taruh di deskripsi. Mungkin untuk diskusi kita hari ini mungkin sampai sini aja. Makasih banyak Mas Hendra. Terima kasih. Udah hadir di sini, udah menemani malam kita. Ini karena malam ya, ini hari puasa, abis buka puasa. Nungguin saya dulu tadi buka puasa. Karena kalau saya nggak buka puasa saya lapar nanti. Nggak bisa kita ngobrol. Ini terima kasih banget Mas Hendra. Untuk teman-teman generasi Mas, jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ke teman-teman yang mungkin edukasi ini bisa menjadi bahan yang menarik untuk di tongkongan lo. Untuk generasi Mas masa kini, ngobrolin masa depan itu penting. Mas Hendra, gue minta satu hal dong dari lo. Buat penutupan pakai bahasa Jepang. Minasan, kite itarete domo arigatou gozaimashita. Asik, itu artinya apa? Lapar, bukan. Ya, terima kasih sudah mendengarkan perbincangan kita hari ini. Poinnya, semoga apa yang kita sampaikan malam ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Siap. Salam sukses. Oke deh, thank you generasi Mas masa depan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.